Menyampaikan tausiah tarawih akan diisi oleh Ustaz Profesor Dr. Fauzi Saleh SMA, sementara tarawih diimami oleh Ustaz Fakhur Razi, sedangkan selawat dibawa oleh Ustaz Rezeki Tuhari. Berasal kepada waktu kami persilakan, sebelumnya sesudahnya menyatakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala jalla sha'nuhu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mengumpulkan kita di Masjid At-Taqwa ini, masjid yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Dalam bahasa agama adalah al-bir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliau orang yang baik dan beliau sebagai pembuka pintu kebaikan dan mengantarkan umatnya untuk menuju kebaikan itu. Maka dalam rahmat Allah, dalam bahasa agama ada kalimat al-bir. Al-bir itu sebenarnya satu makna yang sangat luas. Dalam bahasa Arab kalau kita tulis ba dengan ra, itu bisa baca tiga macam. Bisa baca bir, bisa baca bur, bisa baca ba. Dan juga ada maknanya dan bagus maknanya. Kalau kita baca bal, artinya daratan. Daratan ini penting kalau kita sebagai manusia nak mungkin hidup di laut, mesti daratan tempat tinggal yang paling indah. Di laut 6 hari pasti balik ke darat. Jadi penting sekali daratan sebagai tempat tinggal. Kalau bur adalah gandum. Gandum bagi orang-orang yang di Arab dan sekitarnya, gandum adalah beras. Kalau sudah ada beras, sudah aman. Maka begitu penting gandum untuk makanan. Darat untuk tempat tinggal, gandum untuk makanan. Nah, itulah dia. Dia adalah kebaikan. Bila ada dia, maka seakan-akan kita sudah punya daratan dan sudah ada makanan. Nah, begitulah makna pentingnya bir dalam kehidupan kita. Maka kalau masuk kita ke liang kubur, apa yang kita cari? Bawalah bir, bukan bir minuman. Bir maknanya bir kumpulan kebaikan itu. Jangan betul. Jadi jangan disalahartikan dari bahasa Indonesia. Al-bir kumpulan kebaikan. Kebaikan itu yang mana apa? Nah, kebaikan itu bukan menghadap ke barat dan ke timur. Karena barat dan timur sama ada depan Allah. Tapi kita menghadap karena perintah. Kenapa kita menghadap ke Ka'bah? Karena perintah. Maka isi al-bir adalah Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu sebenarnya bukan menghadap ke barat ke timur, bukan. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi keimanan itu adalah keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi modal hamba
dia punya hubungan yang spesifik dengan sang pencipta. Itu. Kalau kita hubungan baik dengan Allah kan mudah saja. Apapun yang kita inginkan gampang saja karena Allah punya segala-galanya. Wahai hambaku, apapun yang aku berikan kepadamu tidak ada berkurang. Seakan-akan kata Allah, pemberian kepadamu setetes air di lautan. Adakah berkurang kekuasaan saya? Tidak. Maka berbohonglah kepada Allah. Jadi kita ketika beriman kepada Allah, maka kita akan merasa tenang. Lalu wal yaumil akhir. Kenapa? Agar kita tahu bahwa hidup yang ada ini hidup yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita bolak-balik ke rumah, kantor, ke masjid, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Maka nikmat yang ada itu nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan. Nikmat enak pada awalnya, tapi kita harus mampu untuk menjawab akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ini diberikan nikmat yang banyak, dia bersyukur sambil dia berpikir nanti macam mana kita bawa kuitansi di hadapan Allah. Kalau dia diberikan sedikit kekayaan, alhamdulillah, tidak banyak pertanyaan di hari kiamat. Karena orang yang paling kaya itu nanti banyak ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau peroleh dan kemana kau habiskan? Jadi susah juga ada jawab. Sejuta ada ditanya mana kuitansinya, aduh Pak, lupa saya kemana, susah. Maka oleh karena itu orang beriman, walaupun banyak apa dia punya, dia bersyukur, sedikit pun dia bersabar. Maka nampak kaya dia juga seperti itu, ketika miskin juga seperti itu. Kadang-kadang tanggal 1 itu tampilan dah nggak ceria lagi. Tanggal 1 baru wajah bersih lagi. Jangan. Orang yang beriman tanggal berapa aja aman-aman saja. Kenapa? Amanna billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman kepada malaikat. Kenapa beriman kepada malaikat? Malaikat ditugaskan. Jadi kita ditulis oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat. Iman kepada malaikat dan iman kepada yang lain. Kita yang nampak ini kan banyak juga. Ini luar biasa. Masjid yang indah, orang juga indah-indah di masjid ini. Ini yang nampak. Tapi di samping yang nampak ini ada juga hamba-hamba yang tak nampak. Di mana mereka? Yang nggak nampak nggak tahu. Tapi itulah malaikat hadir bersama kita. Andai kita nampak malaikat, kita mati juga. Takut sama malaikat. Karena malaikat itu punya sayap. Kalau di itu 600 sayap. Satu sayapnya itu penuh antara timur dengan barat. Jadi kalau 600, tidak nampak apa-apa lagi. Allah dengan hikmahnya tidak menampakkan malaikat. Jadi kalau nampak malaikat penuh mesti atas bawah. Orang beribadat karena keterpaksaan, bukan karena kesadaran. Biarlah malaikat tak nampak agar kita hadiri karena panggilan hati. Datang karena panggilan, pulang juga karena panggilan. Tidak ada yang datang karena terpaksa. Jadi kemudian iman kepada Alkitab. Itu apa Alkitab Pak? Alkitab adalah SOP kehidupan. Orang kalau nggak tahu alamat itu kan, ayo tolong Sherlock ya. Kenapa? Kalau udah ada Sherlock udah aman rasanya. Jadi Pak, Sherlock apa? Sherlock akhirat. Udah pernah anda kita yang udah sampai ke akhirat? Belum kan? Sama dengan saya juga. Belum. Jadi jalannya mana Pak? Jalannya wal kitab. Allah sudah Sherlocknya dalam Al-Quran 6.230 ayat. Itu adalah Sherlockasi akhirat. Ada Sherlockasi tentang iman, ada amal saleh. Seakan-akan orang sudah dengan berfirman Al-Quran, sudah nampak akhirat itu bagaimana, sudah nampak bagaimana indahnya surga, bagaimana dahsyat neraka, nampak pada matanya. Maka Nabi mengatakan syawwabati, namanya sayyabati, rambut saya putih ini. Kalau Nabi baca selah-selah tentang kiamat, putih rambut Nabi, karena Nabi begitu takut akan hari awal kiamat. Kenapa takut? Karena sudah ada Sherlocknya teman-teman. Maka bacalah Al-Quran. Al-Quran itu memang Sherlock yang setia. Dalam hidup beliau akan dampingi kita.
masuk dalam kuburan dia akan dijaga. Bagaimana pula menjaga kita? Kalau sudah masuk dalam kuburan kan, ketika 3 langkah orang sudah meninggalkan kuburan, tinggal kita saja, kan nggak ada yang tersisa. Istri kita yang pertama lagi, nggak akan setia. Nggak percaya sama nanti waktu meninggal, nggak setia lagi kan? Nggak ada yang setia. Mau angkat tangan nggak ada, nggak orang ibu yang kata saya setia nggak. Takut orang kalau sudah meninggal Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu kita tidur di samping suami istri, tapi kalau sudah meninggal sih nggak berani. Saya nggak biasa dengan mayat. Suami ibu tuh, tapi kan takut ya. Kenapa takut? Ketika kita sudah nggak ada lagi nyawa, kita ditakutkan oleh orang lain, betul nggak? Nah kalau nggak betul nanti coba tidur di kamar mayat, pasti lari malam. Iya kan? Masya Allah. Kita kalau sudah nggak ada lagi ruh dalam badan kita, anak, istri, keluarga nggak akan berani lagi sama kita. Kita dicakuti, Masya Allah. Dulu pada pengalaman bersama. Jamaah dirahmati Allah, inilah pentingnya kita. Terus percaya akan hari akhirat, Alkitab, ya. Jadi oleh karena itu ini rukun iman. Wal malaikatu wal kitab wal nabiyyin. Percaya ke Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah informan, sebagai pemberi informasi. Yang seperti ini kita peroleh dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan Nabi dari kata an-naba. Apa makna an-naba? Membawa informasi yang besar, yang berat, yang tidak pernah kita dengar, bahwa di alam kubur, di bawah tanah ini ada alam yang lain. Kita punya kampung di atas, di bawah juga ada punya kampung. Namanya apa? Kampung kuburan. Maka kalau kita lewat di depan kuburan, sunnah berikan salam. Dibiarkan kita assalamualaikum. Kalau di dalam kuburan, assalamualaikum ya ahlan diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai penghuni kebun, kami segera akan menyusul. Pak yang bilang itu mati nih. Walaupun tidak bilang kan mati juga. Mati juga. Jadi mati itu dia sesuatu yang pasti. Mau lari kemanapun pasti dia. Maka mendingan kita ulang-ulang agar kita siap menghadapinya. Kira-kira orang dalam kubur jawab enggak? Sudah pernah dengar jawabannya? Enggak. Kenapa? Kalau dengan lari mati kita apa? Nah, sengaja Allah rahasiakan. Maka alam kubur disebut dengan alam barzakh. Barzakhun la yabghiyan. Apa barzakh? Penghalang. Jadi kita alam dunia ini dengan alam kuburan bukan tanah itu jemaah dirahmati Allah. Ada orang yang meninggal dalam pernikahan, ada kan dimakamkan. Apakah yang tidak ada kuburan? Ada. Itulah pernikahan kuburannya. Jadi mau meninggal terbakar pun umpamanya dia tetap ada alam kubur. Maka oleh karena itu orang yang indah alam kuburnya mesti indah masa depannya. Allahumma na'tawra rawdatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya taman surga. Biasa kalau udah masuk taman, nggak lama lagi masuk ke surga. Ini udah masuk taman, masya Allah indah kali. Ini baru taman yang indah. Apalagi kalau masuk dalam surga. Maka kira-kira antara orang meninggal dengan alam kiamat silang mana? Tergantung Pak. Di alam kubur nak pakai waktu lagi. Di sana sudah alam yang lain. Lama tidak itu bukan pada waktunya, tapi pada amalnya. Orang kalau banyak amalnya tidak terasa lama. Beda antara rumah makan dengan rumah sakit. Belum pernah rumah sakit? Belum Bapak Ibu? Belum pernah rumah sakit? Cobalah sekali masuk rumah sakit 2 jam kan 2 hari rasanya. Padahal jamnya sama, tapi di rumah makan 2 hari sampai 2 jam. Makan 2 hari kayak 2 jam dan sepakat. Apa bedanya? Hanya beda sedikit saja. Waktunya sama, tapi perasaannya berbeda. Begitulah kira-kira pembanding orang di alam barzakh. Jadi Bapak Ibu jangan lihat, oh kecil kali Pak, jangan itu yang dilihat.
Apa juga apa? Masuklah dulu sekali, tapi nggak usah balik lagi kalau udah masuk. Ini yang maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Alam Allah itu tidak dilihat tempatnya karena kita sudah berpindah alam. Kita belum pernah di alam rahim. Alam rahim pernah kan? Ya, tapi kita nggak tahu macam mana. Alam rahim kita bisa bernafas, Pak? Bisa. Bagaimana? Ya alam itu memang begitu cara bernafas. Makanya dari perasaan enak enggak? Enak enggak? Cuma alamnya begitu. Alam dunia, walau beda lagi. Alam kubur, nyupaya walau kubur. Nah, di sana lain lagi masakannya. Lain lagi. Kalau tidak percaya, percayalah. Gimana lagi? Di alam akhirat lain lagi. Jadi oleh karena itu masing-masing alam ada nikmatnya dan ada persiapannya. Di alam dunia ini perlu alam akhirat perlu amal. Kalau kita punya harta, semua bisa datang. Yang perlu makanan tinggal kirim aja, datang makanannya. Ya kan? Kalau tidak ada harta, tidak bisa. Demikianlah kira-kira kalau kita punya amal. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, 1 menit lagi. Ya, ala hukmihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian apalagi setelah iman adalah amal. Apa amal itu? Kita memberikan harta kita. Harta yang mana? Harta yang hukmi, harta yang kita cintai. Tidak ada orang yang tidak suka kepada harta. Saya paling suka kepada harta. Ya kan? Makanya kalau dikasih mobil mau saya. Satu kasih boleh. Kenapa? Karena hukmi. Tetapi ketika kita mencintai sesuatu, Allah jangan coba. Dia kamu tidak kasih orang sedikit. Maka orang kalau sedekah pun ya, dia bilang 50.000 dengan 2.000. Jangan sampai ketukar. Waktu pulang ya Allah buatnya lebaran 50 itu tinggal 2.000 itu 2 hari nggak usah tidur. Hoki, ya, hoki. Jadi jangan berlalu itulah kira-kira. Tetapi Allah katakan kalau kamu rela, kamu jadikan dunia dalam genggaman, jangan sampai dalam hati. Ya kita melatih 2.000, 20.000, lama-lama 50.000, lama-lama 100 juta itu pun latihan. Sama orang lari itu jangan langsung 2 kilo meninggal. Nah 500 meter, 1000. Nah begitulah latihan untuk olahraga. Demikian pula untuk kita olah jiwa. Walaupun ayatnya sudah habis, kita akan sudah habis karena sudah jam 9. Semoga jemaah Allah ini hari-hari persiapan. Tidak tahu kita akan berapa lama dalam dunia ini. Tidak tahu kita kapan akan kita berangkat. Maka karena itulah kita perlu persiapan sepanjang hari, sepanjang tahun kita mesti persiapan. Karena tiketnya sudah jelas, tapi sebenarnya Allah tak berikan agar kita pergi dengan kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Demikian terima kasih. Hanya kepada Allah saja kita semua akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.